Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, para alim ulama kami, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kembali kita membuka pengajian kita kembali. Insyaallah ta'ala, sembari meluruskan niat, sembari mengharapkan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan barakah pada pertemuan kita di malam hari ini dan malam selanjutnya insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang masih pada tanggal 22 Syawal, betul. 22 Syawal ya, alhamdulillah. Suasana raya masih terasa, masih ada ya. Kue masih ada, Bu? Masih alhamdulillah. Kalau masih suasana raya, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin insyaallah ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, karena nama Mushola Al-Manar telah berubah menjadi Masjid Al-Manar sebagaimana yang disampaikan dalam khutbah yang disampaikan oleh Pak Kiai kita kemarin, bahwa makmurkanlah masjid tersebut. Bukan hanya perubahan status saja, melainkan rohnya pun diisi di dalamnya. Karena tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, salah satu janji kita kepada Allah adalah meramaikan masjid. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah di ayat 40 sampai 43. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, penuhilah janji kalian terhadapku. Ayat ini seolah-olah diperuntukkan untuk Bani Israel, tetapi ayat ini sifatnya umum untuk seluruh hamba Allah. Ingat janji kalian kepadaku, aku akan penuhi janji kalian kepada kalian. Dan semestinya apa janji kita kepada Allah? Pertama, wa iyaya farhabun, hanya kepadaku sajalah kalian takut. Hanya kepadaku sajalah kalian takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan semestinya, berimanlah kalian terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian. Janganlah kalian orang yang pertama kafir kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Kemudian janji kita selanjutnya, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian jual beli ayatku. Jual beli ayat di sini maknanya bukan berarti ada guru agama ngajar di sekolah tak boleh digaji, bukan. Itu bukan menjual ayat. Bahkan orang yang mengajarkan Al-Quran, guru-guru ngaji kita dulu, Pak, Bu, mereka lebih berhak mendapatkan gaji. Bahkan dulu pernah kita sampaikan yang kita dapatkan di kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau pernah mengkalkulasikan berapa gaji guru ngaji alif bata itu di zaman beliau. Itu udah 1000 tahun yang lalu. Gajinya kalau kita kalkulasikan sekarang itu 323 juta lebih sekian-sekian untuk guru ngaji itu. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi itu bukan menjual ayat Allah. Menjual ayat Allah itu adalah merubah hukum Allah yang dimana Allah telah mengharamkannya, tapi karena kepentingan syahwatnya dia halalkan. Macam yang lagi viral sekarang, Walid nak Dewi boleh. Itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Itu menjual ayat-ayat Allah. Kemudian apa janji kita kepada Allah lagi? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian mempercampur adukan kebenaran dengan kebatilan, padahal kalian tahu itu sebuah kebenaran. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyaya fattaqun, hanya kepadakulah kalian bertakwa.
itu ayat sebelumnya, ayat 42, jangan kalian campur aduk yang mana kebenaran, mana kebatilan. Dan janji kita selanjutnya kepada Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya berjamaahlah dalam salat. Itu janji kita kepada Allah Jalla. Oleh karena itu, mari sama-sama tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, kita makmurkan masjid-masjid kita dimanapun kita berada. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza ra'aitumur rajula yahtadul masjidan fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seorang laki-laki senantiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah dia dalam kondisi keimanan yang nyata. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Setidaknya ada dua, sedikit kita bahas baru kita masuk ke tema. Setidaknya ada dua cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama secara zahirnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai kemarin, beliau mengutip sebuah hadis sahih dari Imam Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillah kama hasil qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sekedar berinfak dengan selubang tempat burung bertelur, kecil betul, ya, kecil betul, walaupun cuma 1.000 rupiah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Tetapi sesuai dengan infaknya juga. Jangan pula orang yang berinfak 1 juta dengan orang yang 1.000 rupiah, rumah di surganya sama. Itu tadi, itu berbeda. Ya, Allah akan membalas sesuai dengan kadar amal kita, insyaallah ta'ala. Kemudian bagaimana secara zahirnya lagi? Bolehkah kita menghiasi masjid? Boleh. Bagaimana dengan status hadis Nabi bahwa salah satu tanda kiamat adalah masjid akan dimegah-megahkan? Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ketika kita membahas hadis-hadis yang berbincang tentang tanda-tanda kiamat, tidak semuanya itu mengandung hukum. Tidak semuanya mengandung hukum. Contoh, salah satu tanda kiamat, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Bahkan kata Nabi 50-1. Apakah wanita haram untuk dilahirkan? Tidak. Itu hanya sekedar informasi saja. Begitu juga tentang salah satu tanda kiamat, orang akan bermegah-megahan dalam masjid. Itu cuma informasi dari Nabi, bukan sebuah pelarangan. Hanya sekedar informasi saja. Boleh kita menghias masjid kita yang mungkin sekarang karpetnya udah lembut betul dah nih. ini yang namanya karpet Turki, bukan ya? Kata orang kalau karpet Turki itu telapak kaki kita setengah tenggelam katanya. Wallahu a'lam, saya tak pernah lihat. Karpet di rumah saya karpet khas Teluk Belitung. Allahu akbar, wallahu a'lam. Nggak ada masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Rasulullah memerintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di perkampungan, membersihkannya, memberikannya wangi-wangian. Nah, nanti kalau misalnya ada gantung stela, boleh pakai stela nanti kan. Kalau mau pakai, kalau bahasa kita tuh menyan, Pak, sebenarnya bukan menyan. Bukhur, nah, yang ditaruh, dibakar, kemudian diarak-arakan. Biasanya kalau kita lihat di video-video para habaib, mereka ngambil-ngambil asapnya seperti ini ya. Nah, itu bukan manggil jin, Pak. Itu bukan manggil jin. Itu hanya sekedar mewangi-wangikannya saja. Di Madinah, di Mekah, sering kita lihat hal-hal demikian. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ada yang jual dengan semprotannya saja. Sebelum sholat kita semprot di dekat tempat sujud. Pas waktu sujud, masya Allah, jamaah makin khusyuk, luar biasa. Nindak pas khusyuk, bau kaki seseorang. Astagfirullah. Itu secara zahirnya. Adapun secara batinnya, menghidupkan ruh masjid itu dengan mengadakan kajian-kajian keislaman, kemudian dengan melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya, insyaallah ta'ala. Pelan-pelan tapi pasti, insyaallah ta'ala. Baik, kita akan masuk pada pembahasan utama kita, yaitu serba-serbi hari raya atau serba-serbi Syawal, insyaallah ta'ala. Pembahasan ini sebenarnya sudah banyak kita bahas di beberapa tempat, tapi saya yakin di Masjid Al-Manar ini baru pertama. Apa saja serba-serbi hari raya atau serba-serbi di bulan Syawal? Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, adalah ucapan hari raya.
Kebanyakan di antara kita ketika sudah bertemu dengan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, kita sering mohon maaf lahir dan batin. Apakah ucapan hal itu terlarang? Tidak. Itu mubah-mubah saja. Tak ada masalah. Itu mubah-mubah saja. Yang keliru adalah anggapan minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu artinya. Minal aidin wal faizin itu artinya tuan-tuan yang saya muliakan, kita kembali kepada fitrah dan kita memenang faizin itu dalam kondisi yang alhamdulillah kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu artinya. Adapun sering dikaitkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin, itu saja pantun saja. And di ujung and di bawah. Namun ada ucapan yang disunnahkan yang sebenarnya dianjurkan kita ucapkan ketika hari raya. Saya yakin tuan-tuan puan sudah hafal hadis sahih riwayat Imam Abu Daud di mana Jubair ibn Nufair mengatakan, para sahabat Nabi SAW jika berjumpa di hari raya Id, mereka satu sama lain yang mengucapkan taqabbalallahu wa minka, taqabbalallahu minna wa minka. Ini hanya perubahan domir saja. Kenapa tidak kum? Ya kalau kita hanya berdua, ya kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan taqabbalallahu minna wa minki. Kalau secara umum taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kalimat yang sederhananya. Yang lengkapnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bil khair. Sehingga mendulang pahala yang sangat dahsyat. Jangan sampai tuan-tuan puan yang saya muliakan, kita berharap kepada Allah setelah bulan Ramadan itu hati kita Allah sucikan kembali kepada fitrah. Nah, jangan sampai hari raya pertama udah kotor lagi. Kotornya karena apa? Banyak hal. Beberapa contohnya misalnya dia beraya tetapi pas silaturahim sambil makan kue nastar sambil menggibah orang. Tak elok. Sambil membincangkan aib online, atau nanti kita bahas nanti insyaallah. Ini serba-serbi yang pertama, ucapan hari raya. Yang kedua, serba-serbi hari raya yang kedua adalah hari raya ajang silaturahim. Hari raya ajang silaturahim. Baik. Di sini tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, saya mengunjungi rumah tuan-tuan secara KBBI itu namanya silaturahmi, secara KBBI. Tapi kalau secara bahasa Arab atau secara syariat, saya mengunjungi tuan-tuan istilahnya bukan silaturahim, tetapi ziyaratul muslim, mengunjungi sesama muslim. Karena makna silaturahim itu berbeda dengan apa yang diterjemahkan oleh KBBI. Yuk kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan tentang makna silaturahim itu adalah yutlaqu 'alal aqarib wa hum man bainahu wa bainal akharin nasab. Yang namanya silaturahim itu secara umum adalah menghubungkan kekerabatan, karib kerabat kekeluargaan yang punya hubungan darah dengan kita dan punya hubungan nasab dengan kita. Kita sambung kembali. Itulah namanya silaturahim dalam makna hakikatnya. Baik, misalnya menyambung silaturahim sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, ada 5 pupu. Padahal 5 pupu itu menyambung silaturahim. Atau menyambung silaturahim misalnya kakek kita dulu bini dia 2. Nah, misalnya kita nih keluarga yang kedua dari bini kedua. Nah, kita menyambung ke bini pertama. Ada berani? Insyaallah. Insyaallah itu menyambung silaturahim. Nah, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, menyambung silaturahim punya keutamaan tersendiri, menyambung ziaratul muslim punya keutamaan sendiri. Yang luar biasanya, silaturahim bisa mengambil keutamaan ziaratul muslim tak bisa mengambil keutamaan silaturahim. Nah, ini keutamaan silaturahim. Apa keutamaan silaturahim itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyusil rahimah. Siapa yang suka rezekinya Allah lapangkan, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, yang jadi pertanyaan kita lagi adalah
Bukankah dari MDA dulu kita diajarkan bahwa yang namanya umur, rezeki, jodoh itu sudah ada yang ngatur, betul Bapak Ibu ya? Sudah ada yang ngatur, sudah ada ketetapannya. Lah ini Nabi tiba-tiba mengatakan kalau mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, banyak-banyak silaturahim. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar, apa maknanya? Beliau berkata, qala al-ulama'u ma'na al-basti fi rizqi al-barakatu fi wa fil umuri husulul quwwati fil jasadi. Para ulama memaknai dilapangkan rezeki itu adalah diberikan keberkahan dari rezekinya. Kemudian umur yang panjang itu maknanya adalah Allah berikan jasad yang sehat, jasad yang kuat di usia yang sudah tua. Ini luar biasa. Jadi walaupun lanjut usia, jasadnya tetap kuat, fisiknya tetap kuat, kemudian Allah berikan kesehatan di dalam dirinya. Banyak-banyak nyambung silaturahim. Karena tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, dalam mencari nafkah yang kita utamakan adalah barokahnya, berkahnya. Berapa banyak orang di luar sana yang gajinya sudah 3 digit. Tuan-tuan puan-puan paham 3 digit ya? 3 digit dan lain sebagainya, tetapi tak pernah merasa cukup. Ya, dia sudah punya mobil, mereknya itu Avanza lah dulu, mobil 1,4 juta kata orang. Tak cukup beli Kijang Innova keluaran terbaru, tak cukup beli Fortuner, tak cukup lagi beli pula Tesla lagi. Allahu Akbar. Tahu saya cukup. Kalau Lamborghini bawa selat panjang, siap-siap lah. Ya, siap-siap usaha. Allahu Akbar. Tak akan pernah cukup. Karena itulah kita minta kepada Allah ketika pagi hari ingin berangkat mencari nafkah, ya Allah berikanlah berkah pada hari ini ya Allah. Hanya bismillah, baca doa pergi berangkat Allah, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dari apa yang kita perbuat. Baik. Adapun keutamaan ziaratul muslim, tadi silaturahim, ziaratul muslim, apa keutamaannya? Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, nomor 256. Nabi SAW menceritakan kepada kita, ada seseorang yang dulu pernah mengunjungi saudaranya, temannya di daerah lainnya. Lalu Allah mengutus seorang malaikat, berubah menjadi bentuk manusia, bertanya kepada orang yang sedang berkunjung melakukan safar ini untuk mengunjungi temannya. Malaikat ini bertanya, Aina turid, wahai manusia, wahai saudaraku, kamu mau kemana? Maka orang ini berkata, Azuru akhan fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi teman lamaku di kampung ini. Dia sudah tiba. Maka malaikat ini bertanya lagi. Dia ini nggak tahu ini malaikat yang bertanya. Hal alaika ni'mah. Ada nggak urusan lain? Kalau bahasa kita, ada nggak niat udang di balik batu? Ya, udang di balik batu, balik batu, sampai di balik bakwan pula, lain cerita. Baik, ada nggak niat yang lainnya? Maka kata manusia ini, lah, illa anni ahbabtuhu fillah. Tak ada alasan lain. Aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah. Aku mengunjungi temanku itu sudah lama karena aku sudah merindukan dia. Dia sahabatku, sekarang sudah ada jarak, aku ingin mengunjunginya. Tak ada niat yang lainnya kecuali karena Allah saja. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, jadikan pertemanan kita itu karena Allah, bukan karena kepentingan. Bukan karena kepentingan. Kalau sudah karena Allah, jauh pun dia tetap ada kontak-kontaknya. Minimal tanya kabar. Apalagi zaman sekarang bisa fit call, bisa video call, tanya kabarnya jauh di sana. Jangan di sana. Maka kata malaikat ini, kalau memang itu niatmu, sungguh aku adalah utusan Allah yang Allah memberikan kabar kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Luar biasa. Pertemanan karena Allah ini yang sulit. Karena kenapa? Terkadang kita memaknai teman itu berusaha menjaga perasaan dia terus. Ketika dia terjun ke dalam maksiat, segan aku nak beri, segan nak beri nasihat, ya, dan lain sebagainya. Tak apalah, kuburan masing-masing, amaliah masing-masing katanya. Nah, itu bukan pertemanan yang hakiki. Pertemanan yang hakiki adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan tentu kita ketika menasihati teman jangan pula langsung ngarah ke tempat dia, jangan. Ya, gitu tak akan orang nak dengar. Ya, setidaknya
pandai-pandailah dengan lemah lembut ya menasihati teman-teman kita. Itulah pertemanan Allah. Baik. Kemudian serba-serbi selanjutnya adalah memperhatikan adab ketika berkunjung ke rumah teman, saudara, sanak karib kerabat dan lain sebagainya. Ternyata ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, meminta izin sebelum berkunjung. Salah satu minta izinnya adalah dengan mengucapkan salam. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nur ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu. Sampai kalian minta izin dulu dan berikan salam kepada keluarga kepada orang di rumah tersebut. Nah, batasan salam kita tentu adalah 3 kali. Lebih dari itu makruh hukumnya sebagian kata ulama. Sebagian ulama, karena itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ketika nak berkunjung ke rumah teman kita, pandai-pandai mengatur salam. Misalnya jarak salam satu dengan salam kedua 10 menit, nah lebih banyak ketokannya lagi. Ya, karena kalau lebih batas dari 3, sebagian kecil ulama mengatakan makruh. Dengan mengucapkan salam. Apalagi kita sekarang sudah ada HP, ketika ingin berkunjung ke rumah kita kabari melalui HP dulu. Kau ada di rumah, kami nak ke rumah kerja, ada urusan, ada nak silaturahim dan lain sebagainya. Baik. Bahkan walaupun itu rumah adik kandung kita yang sudah menikah, tetap harus izin dulu kalau nak masuk. Tak boleh kita mengatakan, Assalamualaikum, misi aku numpang masuk dulu ya, langsung masuk. Ternyata itu tidak disukai oleh para ulama. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Ibnu Abbas, yaitu dari Atha. Apakah aku harus minta izin pula kepada adik-adik kandung perempuanku sendiri? Maka Ibnu Abbas bertanya lagi, kamu suka nggak melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Kalau suka, laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Tetap harus minta izin. Kebanyakan kita kan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena mentang-mentang rumah adik kita, langsung nyelonong masuk. Adik kita itu laki-laki, ada udah nikah, ipo perempuan. Bapak Ibu, ipar itu bukan mahram kita. Ya, nggak boleh berdua-duaan dengan ipo. Ya, dengan ipar. Ya, bahkan Nabi mengatakan ipar adalah maut. Bukan berarti dia kematian, ini maksudnya panjang pensyarahannya. Maksudnya adalah berbahaya berdua-duaan dengan ipar, karena itu salah satu jalan kepada perzinahan. Dan itu fakta di lapangan sekarang. Betapa banyak orang yang berselingkuh dengan iparnya sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar, ini sangat luar biasa. Baik, selanjutnya adalah adab selanjutnya tidak menghadap pintu ketika nak bertamu. Disunahkan seperti itu. Kalaupun menghadap pintu, tundukkan pandangan kita sampai dibukakan, sampai diizinkan, baru kita lihat isi dalam rumahnya. Dan juga tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, salah satu adab bertamu juga ketika datang ke rumah teman kita, apa yang kita lihat di dalam rumahnya. Setelah selesai berkunjung kita pulang, lupakan apa yang ada di dalam rumah dia. Lupakan, itu adabnya. Itu adabnya. Ya, misalnya kita melihat ada guci besar di sudut rumah yang kalau dipeluk satu ini tak dapat. Lupakan aja. Lupakan aja, jangan pula nanti pas keluar. Abang tadi dek pergi ke rumah teman abang. Oh, biasa rumah dia. Pagar dia aja tak pakai dorong, pakai remote. Tip. Langsung tergeser otomatis. Allahu Akbar. Nanti ada kita bahas nanti di ujung nanti insyaallah. Kemudian serba-serbi raya selanjutnya adalah tidak israf dan tidak mencela makanan yang dihidangkan. Banyak terjadi. Sekali lagi saya katakan banyak terjadi. Israf itu apa? Boros atau membuang-buang sesuatu itu dalam bahasa Arab 2. Tabzir, israf. Tabzir itu membuang harta dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sering saya contohkan sebelumnya. Kemarin pernah kita contohkan misalnya mengundang biduan wanita untuk joget-joget di panggung, walaupun kita berinfak 2.000 rupiah, itu tabzir. Itu tabzir, itu hati-hati. Tapi israf itu
saya sudah disuguhkan air putih, saya minum setengah saja. Pas itu kita katakan pada tuan rumah, Assalamualaikum, kami nak balik lagi. La ilaha illallah. Air belum habis, air kaleng belum habis. Minimal bawa, cari tanaman, tumpahkan ke tanaman itu, sehingga tidak kategori israf. Ini banyak terjadi yang seperti ini, banyak terjadi ya yang seperti ini. Tetapi kemudian saat adabnya yang belum saya sampaikan juga, ketika kita kedatangan tamu, adabnya sebenarnya Bapak Ibu, jangan ditanya nih kena makan apa. Jangan. Ternyata itu makruh hukumnya. Adabnya adalah hidangkan saja makanan yang ada pada hari itu. Hidangkan saja. Yang hari itu ada pizza, hidangkan pizza dong. Betul. Hidangkan saja, tak perlu ditanya nih kena makan apa dan sebagainya. Hidangkan saja, ya. Dan juga bagi kita yang bertamu, kalau memang perut ini lapuk, Pak, betul bahasa saya Pak, lapuk. Kalau memang perut ini lapuk, jangan terlalu banyak basa-basi. Bener. Pernah terjadi di zaman Nabi. Beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi SAW dalam kondisi lapar. Nabi menghidangkan beberapa hidangan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami gak lapar. Kalau bahasa kita, janganlah repot-repot keluarkan semuanya. Jangan repot-repot, kami ini tak lagi lapar dong. Itu bahasa kita. Ternyata Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan, jangan kalian tutupi rasa lapar kalian dengan kedustaan. Tak boleh, Pak. Tak boleh. Kalau memang lapar nak dihidangkan, makan aja. Makan aja. Tapi tak boleh pula berlebihan. Udah dihidangkan sama tuan rumah, apa yang ada di dapur keluarkan aja semua. Jangan tanggung-tanggung. La ilaha illallah. Nah, itu berlebihan pula namanya. Berlebihan pula namanya. Allah Akbar. Kadang kan ada catatan gitu, keluarkan aja semua. Bawa kulkasnya kali gitu. La ilaha illallah. Nih, ketika dihidangkan jangan dicela. Kecuali tuan rumah minta dinilai masakannya, baru boleh kita sebutkan dengan kejujuran. Kalau memang asin kita sebut asin, kalau memang asam kecut kita bilang asam. Tapi kalau tuan rumah tidak bertanya, jangan dicela. Seperti apa kata celaan itu? Kata Imam An-Nawawi, kaqaulihi malihun, asin, qalilul mil, kurang garam, hamidun, kecut, rokik, overcook. Ya, rokik itu seingat saya masih kasar gitu ya, masih kasar makanannya. Kebanyakan kita ketika tuan rumah silakan makan, buka aja toplesnya. Pas dibuka tuan rumah ke belakang, ambil nastar, kelas. Kelas. Sampai tuan rumah ke belakang kesempatan cerita, ini makan nastar atau makan batu katanya. Ya, tapi bagaimana dengan hukum? Ini kebiasaan waktu kecil. Tuan rumah pergi ke belakang kejap ngambil lapis legit, mana coklat tuh, ambil masukkan ke kantong. Apakah boleh demikian? Boleh, Pak. Jangan risau, boleh. Boleh hal demikian. Cuma tak elok izin kejadiannya, izin dulu. Allahu Akbar. Selanjutnya, serba-serbi hari raya selanjutnya adalah hari raya bukan ajang flexing. Ya, tuan-tuan tahu flexing. Hari raya bukan ajang pamer, bukan ajang pamer ya. Satu sisi tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, berindah-indah di hari raya itu sunnah loh. Itu sunnah. Sampai-sampai Nabi menyindir, wahai kaum muslimin, selisihilah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi itu tidak suka membersihkan perkarangan rumah mereka, tidak suka memperindah isi dalam rumah mereka. Itu orang Yahudi. Berarti kata para ulama juga, kalau hari raya tiba, kita disunahkan berhias-hias. Sampai-sampai ibu-ibu walaupun sedang datang bulan, tetap Nabi menganjurkan dia ikut sholat Id. Bukan ikut sholatnya Bu ya, dengarkan khutbah saja. Ya, duduk dengarkan khutbah, entah di luar masjid, karena kita sebenarnya sunnah sholatnya itu kan di lapangan kalau bisa. Nah, tetap ikut. Walaupun ketika sholat tak usah sholat, duduk dengarkan khutbah. Saking luar biasanya berbahagia di hari Id itu. Mungkin ibu-ibu yang sebelumnya itu pakai lipstiknya lipstik Mekah 15.000, pas hari raya, bang sesekalilah belikan Wardah Color Fit warna nude yang harganya 74.900 itu. Boleh, ada masalah.
nggak ada masalah ya, mau pakai itu. Mungkin hari-harinya tasnya tas biasa saja, udah mulai serabutan, udah keluar benangnya. Nanti pas raya, bang THR udah keluar bang, udah deh, boleh ada minta tas bau bang, merek Louis Vuitton jadilah bang. Bang Louis Vuitton, tas Prada, Hermes dan lain sebagainya. Ya KW 10 pun tak apa. Ya gaya. Allah Akbar. Baik, berhias-hias boleh, tetapi jangan pamer. Nah, ini dia contohnya misalnya. Misalnya di rumah saya baru saja tahun lalu beli sofa. Sofa saya cantik betul, warna ungu. Tahun ini saya bilang ke istri, "Dek, tahun ini kita beli sofa baru lagi ya. Malu abang nanti kawan kantor datang sofanya masih sama. Padahal sofanya tak ada cacat." Akhirnya sofa di depan bau, di tengah beli sofa bau karena THR dah keluar. Ini flexing, membeli sesuatu tidak pada tujuannya, ya tidak pada tujuannya. Kalau misalnya memang karpet kita memang sudah kekas betul dan tertanam sampai ke bawah betul ya, benangnya, ingin ganti karpet baru nggak ada masalah. Mau menghias toples tak ada masalah. Yang hari ini toplesnya Tupperware, tahun lalu Tupperware, tahun ini ternyata Tupperware-nya digigit tikus. Kan ada kasus lah ya, Tupperware digigit tikus. Mau ganti dengan yang kristal-kristal nggak ada masalah, tapi tetap humble, tetap rendah hati di dalam diri kita, bukan dalam rangka untuk ajang pamer. Begitu juga ketika kita ingin berkunjung ke rumah teman, mau berhias-hias silahkan, tapi jangan berlebihan. Dinda pergi ke rumah teman, kejam dulu bang, apa? Aku nak pakai gelang. Pakai gelang dari sini sampai sini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian pakai kalung, pakai jilbab tapi kalungnya di luar. Ya, bertumpuk-tumpuk emas di sini. Itu tak khawatir tangan putus, kepala putus nanti di jalan. Kena begal dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Saya sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baina rajulun yamshi fi hullatin qad a'jabathu nafsuhu khasafallahu bihi fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Di antara kita, kata Nabi SAW, ada laki-laki yang berjalan menggunakan pakaian yang bagus, membuat ia ujub kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidak bertobat, kata Nabi SAW, Allah akan tenggelamkan dia ke dalam bumi dan ia akan tergoncang-goncang di dalamnya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kalau saya memakai baju ini agar tuan-tuan, puan-puan memuliakan saya kena dalam hadis ini, sering kita sebutkan. Apapun hal, baik itu harta ataupun jabatan kita dalam rangka untuk menaikkan dagu kita kepada manusia, terancam dalam hadis ini. Apapun yang kita pamerkan, apapun yang kita wujudkan, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada calon-calon pengantin yang baru, hiduplah sesuai budget, hiduplah sesuai, belilah barang sesuai fungsi, bukan gengsi. Kalau mengikuti gengsi takkan pernah ada habisnya. Allah sendiri yang firmankan, alhaakumut takafur, kalian akan terus bermegah-megahan sampai kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai terbenam jasad dalam kubur baru selesai. Baru selesai. Allahu Akbar. Ya, kalau misalnya kita, misalnya contoh beli gadget, beli HP ini, kalau memang hanya untuk sekedar foto tipis-tipis, buat video tipis-tipis, chatting dan lain sebagainya, carilah sesuai budget kita. Jangan paksakan kredit untuk beli apa namanya? iPhone. iPhone ya. Kadang Gen Z sekarang luar biasa, nauzubillah min zalik. Sampai kemarin saya tengok ada jasa rental iPhone. iPhone pun nggak bisa juga dirental. La ilaha illallah. Padahal jujur iPhone itu agak ringkih sedikit. Harus betul-betul dijaga. Casingnya harus casing yang betul-betul bukan hanya harga 30 ribuan bagi pemilik handphone yang saya ketahui. Tapi kalau memang kita konten kreator, memang saya akui stabilisasi video iPhone itu tak ada lawan belum. Kecuali Samsung. Samsung masih bisa menandingi. Kalau start 7 tak apa. Samsung masih bisa menandingi stabilisasi video di iPhone. Saya setuju itu. Kalau memang kita konten kreator yang memang sering buat video, konten atau foto, memang kita sebagai fotografer, silakan beli sesuai budget kita. Tapi kalau hanya sekedar untuk tempat tongkrongan duduk-duduk pas waktu balik ke nampak boba 3 dan lain sebagainya, hati-hati ya, kembali kepada niat lagi. Nauzubillah min zalik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, terakhir adalah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena waktu ringkas,
Kita jam berapa Pak ya? Lewat 24 ya? 24, baik, masih ada waktu sedikit lagi. Selanjutnya serba-serbi hari raya, perhatikan pakaian ketika beraya. Karena kemarin pas waktu saya baru pulang dari kampung ke sini, ke Selat Panjang, coba jalan-jalan keliling, terlihatlah anak perempuan, anak gadis sudah besar, pakai kebaya Melayu, tapi tembus pandang, subhanallah ya. Nah itu dia pergi beraya pakai jilbab tapi di sini semua nampak. Istri saya langsung tutup mata saya macam gini, la ilaha illallah. Syukur tak jatuh. Syukur tak jatuh, alhamdulillah. Kemudian tadi kita sebutkan jauhi menggibah saat silaturahim, saat beraya ke rumah teman, jauhi menggibah. Si Anu ngapa tak datang? Biasalah berkelahi sama suami dia. Aku dah kira kemarin dia dah lain buat status di Facebook. Nah, la ilaha illallah. Panjang cerita. Akhirnya menggibah orang. Menggibah orang. Padahal Allah telah siapkan pahala silaturahim. Karena menggibah tak jadi dapat pahala silaturahim. Terakhir, banyak-banyak tundukkan pandangan ketika beraya. Kalau laki-laki, banyak-banyak tundukkan pandangan dari lawan jenis. Ngapa? Jadi cantik yang keluar semua. Cantik yang keluar semua. Ya, jadi banyak-banyak tundukkan pandangan. Hati-hati, Allah telah memberikan kita pasangan yang halal. Jangan kita rusak. Jangan kita rusakkan. Karena kenapa? Ketika kita tak puas dengan pasangan yang halal, mata kita, minta maaf, jelalatan kemana-mana. Tak puas dengan yang telah Allah berikan yang halal, Allah cabut yang halal itu, Allah biarkan kita dengan pandangan yang haram tadi. Sehingga mulailah hilang kecantikan Cleopatra pula. Hilanglah kecantikan yang tadinya cantik seperti Khadijah istri kita, sekarang mulai hilang pudar satu persatu. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu banyak-banyak tundukan pandangan. Apalagi nanti ketika raya nanti bertepatan dengan hari raya Cina, banyak-banyak lagi tundukan pandangan. Tahun berapa nanti itu? Yang jelas insya Allah ada nanti tahunnya 2030 saja kita puasa 2 kali nanti, Januari 1, Desember 1, itu 2030 nanti puasa kita nanti. Adapun untuk secara umum, tundukkan pandangan bukan hanya kepada lawan jenis saja, tapi kepada pernak-pernik harta rumah orang yang kita kunjungi. Banyak-banyak tundukkan pandangan juga. Ya, tadi kita sebutkan pas masuk ke rumah Pak Dewan, pagodio eret otomatis, wow, masya Allah. Di pagarnya ada CCTV, ya, CCTV yang ada face to face, ada muka dengan muka, ada dengan dialog situ. Pas masuk ke dalam rumah dia, pintu dia, berapa meter ke atas ya, pas terbuka, Allahu Akbar. Tengok tangga dia, tak pakai tangga lagi deh Pak, pakai lift. Ada nggak rumah orang pakai lift? Ada Pak, ada. Saya pernah berkunjung ke rumah orang macam itu. La ilaha illallah, subhanallah. Akhirnya pas pulang dari hal itu, karena tak tundukkan pandangan, ya suami ujung-ujungnya dituntut. Bang, aku tadi mau pergi ke rumah ibu-ibu dewe bang, rumah karpet dia tenggelam setengah betis bang, bolehlah minta kayak gitu, harganya murah aja ya bang, 2 juta katanya. La ilaha illallah. Nah ini dia, banyak-banyak kita tundukkan pandangan di bawah. Karena kenapa tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan? Ketika kita ingin membeli sebuah harta, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Yang salah satu yang perlu kita camkan adalah, apakah ini sesuai dengan fungsi yang ingin saya inginkan atau tidak? Karena nanti hisabnya panjang. Harta yang kita miliki sekarang saja udah merepotkan kita nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi kalau kita menambah harta lagi, maka belilah sesuai fungsi. Karena harta gelas ini saja Pak, yang sudah Bapak hidangkan minuman ini kepada saya, ini Allah tanya nanti 2 pertanyaan. Min aina tasabahu wa mimma anfaqtum. Dari mana engkau dapat ini, minuman ini, dan engkau gunakan untuk apa? Allah akan tanyakan itu. Apalagi harta kita yang banyak di rumah, persiapkan jawabannya insyaallah ta'ala, dan berharap pada Allah, Allah jadikan hisab kita hisaban yasira, hisab yang dimudahkan, sehingga tidak ada pertanyaan yang rinci. Karena tuan-tuan, puan-puan, siapa yang dihisab dengan hisab yang pertanyaannya sangat rinci, fauziban, dia pasti diazab oleh Allah. Ini kata Nabi SAW. Karena itu minta kita kepada Allah, Allah berikan hisab yang ringan. Bagaimana mendapatkan hisab yang ringan? Kuncinya satu, perhatikan sholat.
Kalau sholat yang baik, amal yang lain aman insyaallah ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyaman wa siyamakum kullu 'amin wa antum bil khair. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Senin depan jika tuan-tuan puan-puan mengizinkan, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat memakmurkan masjid, dan insyaallah nanti juga ada waktunya juga kita membahas tentang bagaimana fikih Jumat dan lain sebagainya insyaallah ta'ala. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.